Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya ustadzati wa asdiqai. Kaifa halukum? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Penelitian Studi Kasus. Apa itu penelitian studi kasus? Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik ataupun yang khas dari keseluruhan personalitas. Secara umum, studi kasus memberikan akses ataupun peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Itulah kekuatan utama sebagai karakteristik dasar dari studi kasus. Kita masuk kepada tujuan studi kasus. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus tersebut, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Pada mulanya, studi kasus ini banyak digunakan dalam penelitian obat-obatan dengan tujuan diagnosis. Kemudian, penggunaan studi kasus telah meluas sampai ke bidang-bidang yang lain. Baiklah, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anas Yusuf Tarmizi. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari Saudari Khaira. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian studi kasus. Pertama, pemilihan kasus. Dalam pemilihan kasus, hendaknya dilakukan secara bertujuan atau purposif. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Kedua, pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber selain manusia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman yang berupa tulisan, gambar atau foto, dan rekaman audio visual. Selanjutnya, rekaman arsip. Rekaman arsip dapat berupa rekaman layanan, rekaman keorganisasian, peta dan bagan, daftar nama dan komoditi lain yang relevan, data survei, dan rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan daftar nomor telepon. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Ada beberapa jenis wawancara yang umum digunakan dalam penelitian, antara lain wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur Digunakannya wawancara tidak terstruktur dimaksudkan agar peneliti dapat menggali data sebanyak-banyaknya yang diperlukan tanpa mengurangi informasi dan makna amaliyah dari proses penggaliannya. Wawancara semi terstruktur. Dari wawancara semi terstruktur tersebut selanjutnya informan dibawa ke wawancara semi terstruktur. Informasi yang dijaring dengan wawancara semi terstruktur ini sifatnya sudah mengarah pada fokus masalah penelitian. Wawancara tidak terencana. Wawancara jenis lain yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terencana. Wawancara ini dilakukan kepada informan secara kebetulan dan tidak dilakukan seleksi terlebih dahulu. Cara wawancaranya sangat tidak terstruktur dan dilakukan secara kebetulan. Selanjutnya, observasi. Observasi berperan serta digunakan dengan cara di mana peneliti memasuki, mengamati, dan sekaligus berpartisipasi di dalam latar atau suasana tertentu. Observasi adalah suatu proses yang mengedepankan pengamatan dan ingatan. Ketiga, analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti dapat mulai mengolah, mengorganisasi, dan mengklarifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori, atau dimasukkan ke dalam tipologi. Keempat, perbaikan. Meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap
kategori yang telah ditemukan. Kelima, penulisan laporan. Laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang keunggulan studi kasus. Studi kasus memiliki keunggulan sebagai suatu studi untuk mengukur studi-studi yang besar di kemudian hari. Studi kasus mendukung studi-studi besar di kemudian hari. Studi kasus dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian lanjutan. Dari segi edukatif, maka studi kasus dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi yang baik dalam perumusan masalah. Penggunaan statistik dalam menganalisis data serta cara-cara perumusan generalisasi dapat dalam menyimpulkan atau dalam membuat kesimpulan. Mungkin sampai di sini penjelasan makalah kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.